Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ceria. Saya Rosita Batria bersama Bapak Edi Santoso SPD selaku Ketua Rating PGRI di SMPN 2 Kota Blitar dan sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang Pak Edi. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sangat ceria ya Pak pada pagi ini. Iya. Oh iya Pak, sebagai Ketua Rating PGRI di SMPN 2 Blitar, PGRI diperingati pada bulan apa ya Pak? Oh iya. PGRI itu diperingati pada bulan November. Pada tanggal berapa? Tanggalnya itu tanggal 25. Tapi kegiatan itu dilaksanakan mulai tanggal 1. Oh iya. Kegiatan-kegiatan apa saja Pak yang dilakukan? Iya. Kegiatan itu berbeda-beda. Seperti tahun yang kemarin kegiatannya yaitu paduan suara tidak ada, ya, yang ada hanya PBB. Tentu saja dimulai dengan pembacaan ikrar guru. Kan ini ulang tahun PGRI itu bersamaan dengan Korpri. Jadi kegiatan itu seperti PBB itu kalau dulu hanya yang diucapkan hanya Pancasila, sekarang guru itu ada yang diucapkan ikrar guru. Terus kalau Korpi itu Pancasila. Nah itu setiap tahun ada. Nah kegiatan-kegiatan yang lain seperti paduan suara itu dilaksanakan 2 tahun sekali. Tahun ini ada paduan suara, ya. Terus kegiatan olahraga seperti bola voli tradisional, itu bola voli plastik. Terus ada lagi balap karung, itu ada lagi tiklak. Tiklak itu semacam sandal yang panjang terbuat dari kayu. Itu pesertanya 5 orang. Itu tiklak. Ya, ada lagi yaitu lomba vokal. Alhamdulillah sekolah kita yang kemarin yaitu bisa masuk final, dan ini masih menunggu pengumuman. Dan itu ada lagi yaitu catur, itu ada. Nah kalau zaman dulu ada futsal, untuk tahun ini tidak ada. Mungkin itu yang kegiatan-kegiatan pada ulang tahun PGRI. Terus tanggal 25 itu setiap instansi itu diadakan upacara untuk petugasnya yaitu Bapak Ibu guru. Terus ada lagi kegiatan tingkatnya adalah tingkat provinsi, daerah, diadakan besok tanggal 23 yang ada di Surabaya. Itu tingkat Jawa Timurnya. Ya, kalau zaman dulu di tingkat nasional ada di Jakarta. Untuk tahun ini tidak ada. Cukup menarik ya Pak kegiatan-kegiatannya. Iya. Perbedaan perayaan Hari PGRI dari tahun ke tahun itu apa saja? Perbedaannya yaitu tadi
yang bertanya 2 tahun sekali, yaitu diadakan paduan suara. Satu lagunya PGRI, yang kedua ya ada lagu pilihan, ya itu ada. Terus tahun ini futsalnya tidak ada, tapi untuk paduan suaranya ada. Seperti itu. Sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia nih Pak, kira-kira Pak Edi sudah berapa lama ya Pak mengabdi menjadi guru? Iya, saya itu sebetulnya mengabdi ya, itu selama 27 tahun. Mungkin saya 3 tahun lagi sudah pensiun ya. Yang pertama saya diangkat menjadi guru itu mulai dengan bisa dikatakan GTT, guru tidak tetap, itu mulai tahun 1997 ya. GTT selama 8 tahun 6 bulan saya diangkat CPNS, tepatnya yaitu tahun 2006 ya. 2006 menjadi guru, yaitu pertama diangkat di SMP 8. Saya GTT di SMP 8, terus menjadi CPNS juga di SMP 8. Itu mulai 97 sampai 2018. Dan saya ya, mulai per 1 Agustus 2018 itu pindah tugas, yaitu pindah di SMP 2 ya. Sehingga saya kira-kira di SMP 2 ini selama kurang lebih ya sekitar 6 tahun. Cukup lama ya Pak ternyata. Ya. Apa suka duka Pak Edi saat mengajar? Ya, yang namanya guru itu ada suka dukanya ya, ada suka dukanya. Suka duka menjadi guru, yang pertama bagi saya menjadi seorang guru adalah suatu kebanggaan ya, kebanggaan. Mengapa demikian? Di mata masyarakat ya, di mata masyarakat itu ya, mata masyarakat luas, profesi guru begitu mulia ya. Mendidik anak ya, anak dari tidak tahu menjadi tahu, itu yang pertama. Terus yang kedua, menjadi guru itu memang menyenangkan ya, menyenangkan. Guru berhadapan dengan manusia yang mewujudkan dengan berbagai perilaku ya. Perilaku yaitu kadang-kadang menyedihkan, menyebalkan, namun disitulah ya seninya menjadi guru. Itu seni ya. Berikutnya yaitu merupakan suatu kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri ya, ketika seorang guru berhasil mengubah sikap dan perilaku siswa dari yang kurang baik menjadi baik. Itu hal yang menyenangkan. Ya, berikutnya guru mempunyai waktu libur yang sangat panjang kalau dibandingkan dengan karyawan yang lain. Itu sukanya. Untuk dukanya apa? Dukanya juga begitu banyak, yaitu yang pertama, guru dihadapkan pada persoalan yang berat ya, yakni harus sabar dalam menghadapi siswa nakal dan bandel. Itu harus sabar, bukan hanya dicaci maki, kamu itu bodoh, kamu itu bedel, tidak boleh seperti itu. Itu
akan menjatuhkan siswa. Jatuhkan Ya, mental. iya, mental siswa. Dan itu hal-hal yang kurang etis di hadapan siswa. Ya, itu seperti itu. Terus berikutnya, ya, dalam banyak hal yang Bapak Ibu guru itu berhadapan dengan hukum. Kemungkinan ya pernah memukul siswa, ya, mungkin mengelola tadi kamu itu bodoh, ya, otak getok, ya seperti itu tidak boleh. Itu adalah bullying. Sebetulnya ya menghadapi siswa itu tidak perlu yang seperti itu. Kita cukup sabar. Kan berbeda jauh dengan siswa-siswa yang dulu gitu. Berbeda jauh. Dulu itu ya zaman saya tuh yang paling saya takuti itu guru matematika. Itu saya dulu dari SMP 2 juga. Ya namanya Bu Yeti itu ya seperti itu. Tapi saya yang menerima. Yang memangnya saya salah, saya lapor itu, malah lapor dengan orang tua. Malah saya digoblok-goblokan. Loh memangnya kamu itu bodoh ya seperti itu. Kalau zaman sekarang enggak, malah ditambah-tambah. Siapa gurunya? Teman-temannya. Ini orang tua yang seperti itu. Jadi berbeda jauh berbeda. Ya kalau zaman sekarang. Saya kemarin sebagai kesiswaan ya pernah pada waktu ada acara, terus sebetulnya anak itu mengganggu acara, saya ingatkan beberapa kali. Sebetulnya ya saya ketak, tidak saya tempeleng, saya ketok, ya akhirnya nangis dia. Saya tanya, kamu nangisnya kenapa? Katanya saya dipukul. Umpama saya pukul, sudah roboh dia itu. Hanya saya ketak tidak bantu. Akhirnya dia lapor ke, karena di rumah dengan kakaknya, dia lapor pada kakaknya. Terus berikutnya yang menangani adalah Ika. Dia masuk mengatakan bahwa kepala yang belakang itu sakit. Nah, yang saya ketak itu depan tidak begitu keras. Dia mengatakan sampai sekarang itu masih sakit. Akhirnya apa? Lapor kepada kakaknya. Kakaknya konfirmasi ke sekolah. Saya tanya ke BK, bagaimana perkembangannya? Ya Pak, kakaknya mau ke hanya konfirmasi, alhamdulillah. Untungnya orang luar tidak ikut campur. Biasanya orang luar itu ikut campur. Terus apa? Dendam. Nah, hal-hal yang seperti itulah banyak itu seperti itu. Bahkan kemarin kan kamu di media sosial juga membaca tuh. Iya. Katanya ya seperti itulah. Iya itu. Ya. Perkembangan zamannya seperti itu. Nah, ini ada lagi dukanya, yaitu banyak ya guru dibebankan dengan administrasi yang banyak sekali. Berbeda dengan dulu. Sekarang itu banyak beban yang harus dilaksanakan. Yang pertama, ini sama ya. Yang pertama membuat RPP. Yang kedua membuat prota promes. Ya. Yang ketiga membuat soal, yaitu analisis juga. Ya. Dan ada tugas-tugas yang lain yang harus dilakukan. Seperti saya itu banyak tugas sebetulnya. Satu, sebagai guru bidang studi yang pokok bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai ketua ranting PDRI SMP 2. Yang ketiga, banyak sekali. Saya juga sebagai ketua gugus Jepang. Yang keempat, koordinator perpustakaan. Yang kelima, urusan kesiswaan. Dan ada lagi yaitu sebagai gugus depan pramuka. Ada lagi dulu ditambah dengan yaitu ketua Kuaran Kepanjen gitu. Dan kemarin ya sudah habis masa bakti, akhirnya diganti. Terus berikutnya dukanya yaitu seorang guru itu harus menjadi orang
tua kedua dari siswa-siswanya. Nah, orang kedua kalau di sekolah bapak ibu guru itu orang tua, sehingga harus apa ya, satu sebagai suri tauladan, ya, yang kedua menjadi contoh hal-hal yang baik. Apabila ada siswa ya kurang sopan, itu harus diingatkan. Apalagi sebagai wali kelas itu harus ya seperti itu, harus menjadi contoh. Ya, mungkin pada waktu mengajar umpamanya, ini harapan saya apabila anak-anak itu tidak berpakaian lengkap, ya itu wajib diingatkan. Kan kita sebagai apa, orang tua, ya mungkin kurang sopan kelakuannya, tindak tanduknya, ya itu karena ya apa ya, input kita, ya kembali ke input kita itu bisa dikatakan ya kurang mendukung, ya sifatnya kan zona. Ada untuk tahun ini tidak 1000 meter, tinggal 700 meter zona itu bisa masuk. Saya dulu juga berat masuk di SMP 2 itu juga berat, karena ya bagaimana, sulit untuk masuk di SMP 2 seperti itu. Itu. Terus berikutnya yang dukanya, seorang guru harus memiliki mental, ya, mental dan jiwa yang kuat untuk menghadapi kelakuan setiap muridnya. Mentalnya harus kuat, jangan sampai kendor. Sudah siswa dudu anakku tak jane. Nah, itu tidak boleh. Bisa dikatakan itu tadi, kita sebagai, kalau di sekolah sebagai orang tua, hendaknya ya sebagai contoh. Gitu. Pengalaman menarik apa yang Pak Edi rasakan di SMP 2 ini, Pak? Iya. Saya sebagai urusan kesiswaan yang setiap hari menangani siswa, itu pengalaman yang menarik. Yang pertama yaitu ada seorang anak. Ini sebetulnya anak tersebut sering terlambat. Ya. Pada hari Jumat dia itu memakai seragam biru putih. Nah, ini biru putih. Terus saya tanya, Dok, saya itu kalau berbicara marah dengan biasa itu sama. Anak-anak itu mengatakan sama, Pak Edi marah. Enggak, sebetulnya kalimat yang ucapkan ya seperti itu gitu. Saya itu enggak bisa halus, itu enggak bisa. Ya, Pak, kalau bicara jangan ngegas loh Pak. Loh, sopo saya ngegas itu loh. Ya seperti itu gitu. Karena saya itu menjadi kesiswaan mulai tahun 2008. Sebetulnya saya pindah di SMP 2 itu jadi wali kelas 2 tahun. Alhamdulillah soleh gitu. Akhirnya apa? Yang pertama ditawari humas, saya sudah bisa menghindar. Sudah jadi humas saja menghindar. Loh, yang terakhir baru kesiswaan saya tidak bisa menghindar karena kekurangan guru pria, ya, guru pria kesiswaan. Nah itu ya. Terus saya lanjutkan itu tadi, ya saya tanya, Dok, ya rodok, saya juga rodok mangkel. Karena apa? Karena anak-anak itu kurang disiplin, berseragam, mungkin kelengkapan atribut, mungkin ya yang lain banyak sekali, sepatu, ya. Nah itu saya tanya, Dok, ini hari apa? Saya tanya seperti itu tuh dia malah nggak takut, nggak cengengesan. Loh, ini loh, cengengesan. Dan itu anak-anak itu sering terlambat. Sering terlambat. Saya itu sampai jengkel. Bagaimana hukuman yang sesuai dengan anak-anak yang seperti itu bagaimana? Saya itu repot dengan teman-teman, dengan Bu Nurul, dengan Bu Marwanti, itu sebetulnya menciptakan anak-anak itu supaya tidak terlambat itu bagaimana, itu berpikir sejak dulu.
Tanya seperti itu tadi kembali lagi ke situ. Katanya hari Senin. Nah ini apa yang dipikirkan gitu. Saya tuh heran loh. Anak-anak tuh mikir opo ya kira-kira. Pernah saya tanya begini, Dok kamu kok terlambat kenapa ya? Anak yang tidak seragam. Gabut Pak. Saya kata gabut itu apa? Dia mengatakan gabut Pak. Loh, tidak ngerti saya gabut itu apa? Mungkin gabut itu tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Apa sih mbok pikir? Jadi ada saya pikir Pak. Kalau kamu gabut, apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke terminal Pak. Nah, itu anak putri yang seperti itu. Loh, jam berapa itu ke terminal? Jam 9. Loh, kamu pulang jam berapa? Jam 1. Nah, jam 1 baru masih di terminal. Loh, kamu dengan siapa? Dengan teman-teman. Loh, pulangnya jam berapa? Pulangnya setelah saya tidak tahu. Nah, inilah hal yang seperti inilah yang perlu kita perhatikan gitu. Bagaimana saya merubah yang seperti itu menjadi baik. Dan ada lagi. Jadi anak itu sering terlambat. Terus saya pancing, Dok, kamu sering terlambat. Nyapo sering terlambat? Tidak ada yang mengantarkan. Loh, ayahmu di mana? Ayah sendiri. Loh, ibumu sendiri. Rumahmu mana? Rumah saya daerah Kemang Selatan. Akhirnya begini, Dok, saya pancing. Kamu coba jangan sampai terlambat selama 15 hari. Jangan terlambat. Kamu saya beri uang. Nah, itu untuk bagian yang pertama. Saya sering seperti itu, sering. Saya sering. Karena ya itu tadi kembali ke kita sebagai orang tua. Ya, nah, ya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Saya hitung. Hari pertama laporan saya, Pak, saya datang. Hari kedua, 15 kali tepat tidak terlambat. Saya beri uang. Hanya berapa? Tidak seberapa sebetulnya. Katanya, Pak, terima kasih. Uangnya saya titipkan ibu. Loh, nyapa kok titipkan ibu? Ya, setiap hari saya ambil sedikit-sedikit untuk sambung. Akhirnya tidak terlambat. Nah, ada lagi. Banyak sekali sebetulnya. Ada lagi. Anak ini terlambat, sering terlambat. Akhirnya saya sambung. Sambung tahu ya. Saya sambung di depan. Ternyata diantarkan orang tua. Betulnya anak terlambat itu yang paling banyak kendalanya hanya diantar orang tua. Karena apa saya tanya? Nunggu adiknya mandi, nunggu ayahnya mandi, nunggu ibunya maca. Jadi seperti itu. Loh, mengantarkan anak itu loh, sebetulnya kan tidak perlu maca loh, nyapo gitu loh. Iya kan? Ini maca loh, ibu-ibu yang seperti itu. Saya tanya, ya apa terlambat? Menunggu ibu rias loh, dandani sopo gitu. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Yang paling banyak itu adalah anak yang diantarkan. Itu paling banyak sekali. Terus bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Ya saya langsung, kalau ayahnya, ibunya mengantarkan, saya panggil, Bu, berhenti sebentar, saya beri pengarahan supaya tidak terlambat. Masuk jam berapa? 7 kurang 10 menit atau 1/4 sudah ada berada di sekolah. Nah itu yang seperti itu. Akhirnya apa? Ya akhirnya bisa berkurang. Tapi untuk tidak terlambat itu ya sulit. Karena itu karakternya masing-masing anak itu tidak sama. Dan kedisiplinan itu ditanamkan sejak kecil. Kalau sejak kecil tidak ditanamkan disiplinan, tidak mungkin bisa disiplin glendor. Saya itu loh, rumah saya juga jauh dari sini. Tapi setiap jam 6.30 sudah datang di sekolah di depan mengikuti guru piket. Ya itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya pesan dan harapan untuk menginspirasi Bapak Ibu guru pengajar yang masih aktif apa Pak? Iya. Yang pesan kepada Bapak Ibu guru, khususnya yang muda-muda, ya, yang muda-muda. Satu, sebagai guru itu banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, itu jangan sampai menjadi beban, karena tugas itu
tugas kita. Sesuaikan dengan sumpah dan janji sebagai guru itu. Gitu. Kan ada sumpahnya menjadi guru. Saya siap ditempatkan di mana saja. Siap bekerja keras. Ya, siap mendidik anak kalau menjadi guru. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang muda. Yang muda. Datang ke sekolah jangan sampai terlambat. Tuh nanti kalau datang 1 kali 2 kali terlambat deh, terus terlambat. Itu mesti seperti itu. Ya jangan sampai terlambat. Kalau waktunya piket, yang namanya piket itu menjaga di depan. Itu sering kalau saya lihat, ya, ini bukannya saya menolak dan sebagainya, bukan. Sering masuk ke kantor dulu, setelah cekok masuk ke kantor, tidak langsung di tempat piket, gitu loh. Ya, hendaknya kan setelah cekok, kalau meletakkan tas langsung ke tempat piket. Enggak, saya lihat saya di situ yang sering saya, ya teman saya itu Pak Siswo itu setiap saya datang, Pak Sis juga datang piket di situ. Ya, terus kembali lagi ke Bapak Ibu guru itu tadi, setelah jam 6.45 baru piket datang di depan. Nah itu. Tuh. Yang ketiga, ya, guru piket itu tanggung jawabnya bukan hanya piket di depan. Itu tanggung jawabnya adalah 1 hari itu, mulai jam 7 sampai kita pulang. Ya, itu tanggung jawabnya guru piket. Jadi umpama ada kelas yang kosong, ditinggal Bapak Ibu guru pergi umpamanya. Nah, itu tugasnya guru piket. Ada gerut, mungkin ada lolokan temannya. Ya ada seperti itu, ya toh? Ada yang bandem-bandeman. Ya toh? Bahkan sekolah kita itu sedang perbaikan. Kalau tidak diawasi siswa-siswa itu ya seperti itu. Ada pecahan-pecahan marmer, pecahan-pecahan tekel. Nah, itu kan juga bahaya. Nah, sehingga guru piket itu tugasnya ya 1 hari itu. Ya, saya sering melemparkan menghukum anak itu. Sudah Bu, ini coba apa yang perlu sampaikan untuk siswa-siswa yang terlambat. Saya seperti itu. Ada yang tidak mau, ada izin. Nah ini ya. Jadi guru itu jangan izin, jangan malu gitu. Saya dulu masuk jadi guru 1 mengajar di Semea. Ya, mengajar di Semea saya. Yang diajar itu besar-besar anaknya. Ya, teman saya itu nangis karena digojloki siswa-siswanya. Loh Semea, dulu Semea, sekarang SMK ya, ya. Loh ini seperti itu. Oh saya yang tidak bisa gojlok saya sudah. Bisa. Ya, saya pun biasa penyitaan juga gitu loh. Sehingga kalau seperti itu ya tahe saja. Nah gitu loh. Ya, tahe saya terus olok-olok sama sampai apa. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya SMP 2 itu dengan apa ya? Kebersamaan yang kuat. Itu paling kuat di SMP 2. Kalau kita bandingkan dengan sekolah yang saya dulu di SMP yang saya tempati dulu, itu lebih kebersamaannya lebih baik di SMP 2. Saya datang pertama di SMP 2, ya datang loh ya, itu sudah diajak ibu-ibu dolan. Loh, ini loh, saya mau siap Pak. Ayo Pak Ji, ikut saya, kemana Bu? Dolan ke Malang. Ya saya berangkat, lanangnya loh kayak aku toh. Loh, saya berangkat, 1 elop itu. Berangkat saya, ini kebersamaan. Memang saya itu seperti itu juga. Sering penyitaan itu sering, tapi hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Ya, itu. Terus gini, kebersamaan, gotong royong itu kalau tidak kita pelajari itu ya sulit. Kalau tidak biasa seperti itu, kan malu. Harus takjiah malu. Ada yang seperti itu. Ayo Rono takjiah. Aku tak budang kowe lho, ada seperti itu. Loh, saya tunggu di sana ternyata tidak budang. Si A tadi berangkat jam berapa? Tidak berangkat Pak, karena tidak ada temannya. Ya seperti
jangan malu. Ya menjadi guru itu jangan malu. Ya, tapi jangan malu-maluin gitu. Jangan malu lain dengan itu gitu. Ya itu mungkin ya saya harapkan untuk Bapak Ibu guru yang muda tingkatkan prestasinya, ya mengganti guru-guru tua seperti saya. Saya dulu ya pernah seperti Pak Edi ini dulu pernah ikut guru berprestasi, ikut saya. Ya, saya ditunjuk Pak Edi ikut guru berprestasi, saya berangkat saya bersama Bu Lestari. Saya itu segala macam kegiatan kalau ditunjuk saya berangkat. Betulnya untuk seperti ini saya tuh tidak bisa ngomong sebetulnya, tidak bisa ngomong. Tapi ya itu karena tugas saya sebagai itu tadi ketua PGRI sehingga saya berangkat sebisanya gitu. Ya biar ditertawakan tidak apa-apa. Oh tidak bisa bicara tidak apa-apa. Yang penting kita berangkat ya, sesuai kehendak ya sekolah begitu. Ya itu yang perlu saya sampaikan. Ya. Nah Pak, karena bulan ini kita sudah memperingati Hari Guru Nasional, Ya. apa hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak Edi? Semoga ya hari PGRI ulang tahun PGRI kedepannya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu lebih meriah, ya lebih meriah, terus lebih berbobot. Mungkin olahraga yang belum dilaksanakan, ya itu bisa dilaksanakan. Ya. Untuk menutup podcast hari ini, silakan Pak Edi ingin mengucapkan apa? Iya, saya ucapkan, ya selamat Hari Guru, ya atau Hari PGRI. Semoga PGRI jaya selamanya. Ya Pak. Terima kasih untuk Pak Edi dan juga para penonton dan Sobat Ceria, dan jangan lupa untuk selalu nantikan episode-episode berikutnya ya. Bye bye.